Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Suharso Monoarfa, tengah bekerja keras membawa partainya menuju pemilu 2024. Suharso punya beban membawa P3 untuk meraup suara agar lolos dari ambang batas parlemen, supaya bisa kembali menempatkan legislatornya di Senayan. Dan semangat kita sekarang adalah ingin mengembalikan suara-suara P3 ya, jumlahnya itu setidak-tidaknya sebagaimana yang pernah kita raih pada waktu kita menjadi pemenang ketiga pada tahun 1999 dan 2004. Sementara itu, bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Suharso juga menjajaki kebersamaan dalam koalisi Indonesia Bersatu untuk memunculkan capres dan cawapres yang hingga kini belum menentukan figur yang akan didukung. Ya, jadi kita lihat saja nanti, wait and see kayak apa. Karena perkembangan kan masih cair, karena setelah itu nanti koalisi mungkin yang terbentuk seperti apa. Nanti kita baru lihat kompetisinya akan kayak apa. Dengan semua kesibukan itu, Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas harus memastikan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa mulai operasionalnya pada 2024 mendatang. Jadi kita step by step, nggak seperti lampu Aladin selesai gitu, enggak. Tapi tahun 2024 fungsi-fungsi pemerintahan yang penting itu sudah bisa berjalan. Dua tahun menjelang pemilu 2024, hangatnya suhu politik sudah mulai terasa. Para elit parpol mulai menyusun strategi. Tak terkecuali Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Seperti apakah strategi yang disusun oleh P3? Kemudian siapakah capres yang akan diusung pada pemilu 2024 dan seperti apa prediksi suara yang akan diperoleh oleh P3? Bersama saya Afifah Herunisa, kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum P3, Bapak Suharso Monoarfa yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah Anda juga sehat. Sehat, siapa kalau saya panggil? Afifah. Oh Afifah. Duh, namanya sangat muslim banget. Nama panjangnya lebih muslim lagi Pak. Oh. Afifah Khairunisa. Oh, luar biasa itu. Gitu Pak. Oke. Pak, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal pembukaan Pak, kalau sekarang itu suhu panas politik sudah mulai terasa nih Pak. Oh gitu. Kalau Bapak ngerasanya gimana nih Pak? Kayaknya belum ya. Oh belum panas? Baru starter aja. Baru anget-angetnya aja ya Pak yang terasa. Oke, kalau dari P3 sendiri udah mulai menyusun strategi belum? Dan juga targetnya apa sih Pak untuk pemilu 2024? Ya, saya kira kita sudah merancang satu kesiapan yang jauh lebih lebih terencana. Dan kita mulai jauh-jauh hari, jadi kegiatan dalam rangka untuk menyambut pemilu 2024. Jadi seluruh kegiatan partai, pertama tentu konsolidasi sampai di tingkat anak cabang, kita langsungkan, dan kemudian kegiatan-kegiatan dalam hal elektoral kita sudah lakukan. Dan juga yang paling penting menurut saya adalah kita memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kader-kader kita untuk memahami konstruksi dari pemilu yang akan datang, sehingga dengan demikian mereka bisa tahu medan perangnya seperti apa. Kemudian memenangkan dari battle ke battle itu bagaimana, karena pasti untuk memenangkan perang ya kan, itu kita harus memenangkan pertempuran-pertempuran. Nah, pertempuran-pertempuran ini kan banyak ya kan, baik dari sisi tempatnya, dari sisi waktunya, dari sisi temanya, dan kemudian bagaimana cara kita mengemasnya, dan kemenangan itu bagaimana mengukurnya. Nah, ini kita sedang berjalan ke arah itu, dan saya menilai bahwa kesiapan P3 saat ini
lebih baik lah ya, lebih terencana, setidak-tidaknya seperti itu. Dan kita telah memulainya setelah Muktamar 2020 yang hingga hari ini kami setelah melakukan aktivitas di lebih 24 provinsi ya. Jadi 24 provinsi kita sudah lakukan kegiatan dan kegiatan itu akan terus berputar. Sebentar lagi kita sudah akan merekrut para bakal calon anggota legislatif yang kita sebut dengan long list. Lalu kepada mereka akan kita berikan assignment ya untuk kemudian kita review, kita nilai mereka dan akhirnya kita punya short list dari bakal calon anggota legislatif itu. Dan tentu kita membuka diri kepada siapa saja yang ingin ikut menyumbangkan pikirannya, gagasannya, dan mampu menyerap aspirasi dan rakyat, dan paling penting aspirasi itu diserap, dibaca, dianalisa, dan kemudian bagaimana cara menyampaikan, kalau itu masalah, bagaimana memahami masalahnya, dan bagaimana solusinya. Dan kalau itu soal kebijakan, kebijakan apa yang akan diproduksi oleh dia. Dan tema-tema seperti apa yang menarik buat mereka. Jadi kita memberikan pelatihan serupa itu. Baik, dari ke-24 provinsi yang tadi Bapak sempat sebutkan nih Pak, yang kira-kira paling banyak pendukungnya P3 itu di provinsi apa nih Pak? Ya, kalau secara tradisional memang sebagian besar memang, dan saya kira hampir di semua partai politik itu secara rasio sesuai dengan jumlah penduduk. Tetapi memang kita punya dapil-dapil daerah pemilihan yang secara tradisional itu dimenangkan oleh P3. Sehingga kalau kita kalah di situ, itu kita lalu kemudian bertanya kenapa kita kalah. Contoh Jakarta. Jakarta ini adalah salah satu medan yang berulang kali dimenangi oleh P3, setidaknya nomor 2, nomor 3, nomor 4, pokoknya 5 besar pasti di P3 ada di Jakarta. Tapi pada pemilu 2019 kami misalnya DPRD dari tadinya punya wakil ketua DPRD dan sekarang hanya tinggal 1 orang saja. Nah ini kita harus rebut kembali, kita tarik kembali suara-suara yang sedang dipinjam oleh orang lain. Oke, merebut kembali suara-suara yang sedang dipinjam oleh orang lain begitu ya Pak ya. Nah, apakah P3 yakin nih bisa mencapai ambang batas parlemen pada pemilu mendatang mengingat data dari Litbang Kompas menyebutkan elektabilitas P3 ini sedang menurun? Iya, kalau soal elektabilitas saya kira bukan kali ini saja. P3 itu dalam survei-survei itu dia ini bukan partai yang istilahnya itu ya survei darling gitu, ya kan? Ada yang media darling, kalau ini survei darling, karena pertanyaan itu kan kadang-kadang tertutup dulu, baru dibuka. Ditanya dulu ABC, baru terbuka, ya, seperti itu ya. Dan saya kira bisa saja. Tapi kan kita juga ingin lihat margin errornya seperti apa dalam batas margin error. Contoh saja ketika peristiwa 2019, ya 2019 itu seluruh survei itu mengatakan kita tidak lolos di atas 4%. Semua bilang 1, sekian, 1, sekian, 1, sekian. Dan saya diberi amanah tinggal 1 bulan menjelang. Ini saya cerita 1 bulan ya. Ketika terjadi musibah pada ketua umum sebelumnya. Nah, satu bulan itu langsung drop kita, semua survei mengatakan ya kita tidak lolos. Tapi ya kita berjibaku, saya sendiri bekerja all out dan alhamdulillah kita mendapatkan 4,5% dengan jumlah suara yang saya kira lumayan 6,3 juta. Dan P3 hari ini adalah, kenapa saya yakin ini, confidence soal ini, adalah satu-satunya partai yang ada di parlemen yang memperoleh kursi parlemen itu dengan harga suara termahal.
kita tuh mendapatkan kira-kira per kursi itu 330-an ribu. Sementara rata-rata partai yang lain itu hanya 200 ribu. Jadi kita ini setengah mati untuk mendapatkan kursi itu. Nah ini saya kira kita harus mengubah strategi kita. Suara kita banyak tersebar, tidak terkumpul untuk bisa dikonversi menjadi kursi. Nah ini yang kita sedang jajaki agar kesalahan itu tidak ada. Tapi ini juga membuktikan bahwa pemilih-pemilih P3 itu tersebar secara nasional. Baik, nah langkah-langkah apa nih Pak yang dilakukan oleh P3 untuk meningkatkan elektabilitas partai? Ya, yang pertama secara struktur misalnya karena kita mencoba mengenali demografi pemilih pada tahun 2024 yang akan misalnya pertama didominasi oleh pemilih-pemilih pemula dan juga pemilih di generasi muda. Pemilih pemula yang pertama kali baru memilih, terus pemilih-pemilih generasi muda yang untuk kedua kalinya memilih. Mereka ini akan mayoritas di sana. Sehingga ini kita proyeksikan, ya, kita cerminkan kepada struktur yang ada di DPP. Jadi struktur di DPP itu kita merekrut generasi muda yang bahkan mereka sama sekali belum pernah menyentuh organisasi partai politik. Ya, dan bahkan ada yang mungkin nggak ngerti apa sebenarnya gitu. Tetapi mereka punya kapasitas. Ya, seketika kemudian knowledge itu datang ke mereka, mereka jauh lebih cepat dan jauh lebih tanggap. Nah, ini cara kita, ya, cara P3 untuk menanggapi masa depan, untuk memahami demografi pemilih. Jadi struktur itu sangat kaya dengan generasi muda, dengan anak-anak muda, dan kegiatan-kegiatannya itu pun juga kegiatan-kegiatan yang mengikuti zaman hari ini gitu kan. Nah, saya kira itu penting untuk mengatakan bahwa kita bukan hanya hadir sebagai sebuah partai yang terkungkung atau terlena dengan pemilih-pemilih tradisional, terus kemudian kita dibilang wah sangat old fashion gitu. Saya kira enggak. Kita ingin buktikan kita hadir, kita akan tetap aktual, ya, aktual di setiap generasi, di setiap masa. Dan karena yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang luas untuk kepentingan negara dan bangsa. Oke, Pak, menurut Bapak nih Pak, apakah elektabilitas P3 yang menurun ini ada kaitannya dengan keterlibatan mantan Ketua Umum P3 yang lalu, Bapak Surya Dharma Ali dan juga Romahur Hurmuzi yang terlibat kasus korupsi, Pak? Saya kira itu menjadi relatif ya, karena saya tidak juga menyebutkan yang lain, tetapi itu musibah yang saya kira kita pelajari ya, menjadi cambuk malah, menjadi cemeti buat kita gitu. Pertama, tidak boleh mengulang lagi. Yang kedua, bahwa kita harus lebih siap lagi. Yang ketiga, jangan pernah memberikan peluang kejadian-kejadian seperti itu di masa depan. Kemudian kita tidak usah menyesali dengan kemudian berdiam diri itu, tetapi kita menyesali dengan bersikap positif, ya, sebagai satu pelajaran, maju, kemudian membangkitkan semangat, kemudian meyakinkan diri bahwa jangan pernah kita terantuk untuk kesekian kalinya gitu. Nah, bagaimana dengan munculnya parpol baru yang bernafaskan Islam nih Pak, seperti Partai Umat, terus juga ada Partai Gelora. Apakah menurut Bapak ini juga berperan dalam menurunkan elektabilitas P3? Saya kira tidak ya, karena kalau bilang menurunkan elektabilitas, hari ini kalau menurut survei internal yang kami lakukan tidak seperti yang survei-survei yang lain. Memang menjadi berbeda gitu kan. Tapi memang kalau
dari internal kami, itu kami masih belum puas. Kami ingin dia itu bisa menembus di angka 7-8%. Sekarang range yang kami dapat hari ini antara 4,5 sampai 5,6. Tapi itu tetap tidak cukup. Kita ingin coba itu dengan margin error cuma sekitar 1,2. Nah kalau itu kita bikin lebih tinggi lagi, setidak-tidaknya kita ingin setidak-tidaknya 1,2 jadi kira-kira 5,7-5,8 batas bawahnya. Dan semangat kita sekarang adalah ingin mengembalikan suara-suara P3 ya, jumlahnya itu setidak-tidaknya sebagaimana yang pernah kita raih pada waktu kita menjadi pemenang ketiga pada tahun 1999 dan 2004. Kita sedang mempelajari kenapa kalau kita rekonstruksi lagi pemilih-pemilih pada masa itu kenapa mereka memilih kami P3 pada waktu itu. Nah, itu kita coba ya proyeksikan pada masa 2024 tetapi dengan ekosistem yang tentu berbeda dengan 1999 dan 2004. Jadi 20 tahun kemudian pasti berubah, 20 sampai 25, satu generasi berubah. Nah, ekosistem seperti apakah yang bisa mengembalikan itu? Sekarang kita sedang lakukan itu. Nah, kita lihat trennya menanjak baik di beberapa tempat yang memang kita dulu menjadi pemenang, saya lihat semua sudah mulai kembali kepada posisi yang kita harapkan. Baik, nah tadi kan Bapak juga sempat menyinggung soal suara tradisional atau P3 ini dikenal dengan partai orang tua begitu Pak, karena sudah sejak lama sekali begitu ya Pak. Jadi kalau partai orang tua, partai yang lain yang juga sama tuanya dengan kita nggak dianggap partai orang tua gitu. Nah itu dia nih Pak, nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, bagaimana Bapak menanggapi serta membuat terobosan nih agar P3 layak jadi parpol kaum muda juga? Pertama, saya kira kalau kita lihat dari konstruksi struktur pengurus kepartaian, ya, saya boleh bangga bahwa P3 sampai di tingkat yang paling bawah sebagian besar dipimpin anak muda. Nah, sehingga cara-cara bekerjanya pun cara-cara bekerja yang kontemporer, yang dengan zaman yang sekarang tidak seperti lagi zaman-zaman yang lalu. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa kita mengikuti derap itu. Kita mengikuti apa saja yang harus dilangsungkan, dikerjakan. Dan kita mengikuti misalnya netizen itu seperti apa dan bagaimana cara mendekatinya. Tetapi kita tidak ingin terjebak dengan quote and quote apa yang disebut dengan populisme. Karena partai politik itu harus mencerdaskan, harus membuat masyarakat kian cerdas. Tidak mendorong pemilih dan masyarakat itu kemudian terkesima dengan populisme. Tidak, saya kira tidak itu. Tetapi harusnya adalah kita menghadirkan sebuah program, pilihan-pilihan, opsi-opsi kebijakan yang menjawab masalah bangsa. Nah, kita ingin mendorong, mengajak para pemilih untuk dengan cerdas membaca hal-hal seperti itu. Karena kita lihat sebagian besar sekarang di muka bumi ini, populisme itu yang hanya semusim dan sudah lewat gitu. Nah, kami berharap di 2024 hal itu juga tidak terjadi di Indonesia. Jadi netizen tapi netizen yang cerdas. Netizen yang tahu bagaimana memilih. Netizen bukan netizen yang melakukan media spinning ya, yang membagi hate antara suka dan ketidaksukaan. Tetapi adalah bagaimana bisa memberikan pilihan-pilihan gitu yang lebih terbuka dengan alasan-alasannya gitu. Jadi bukan pokoknya gak enak, gak suka gitu. Dan yang penting lagi adalah jangan membuat gitu kan sesuatu itu hanya sekedar sebagai tontonan. Kemudian tontonan itu tinggal diklik like and dislike. Tetapi mereka nggak mengerti apa maknanya,
apa isinya, apa muatannya. Jadi kalau saya tanya dengan teman-teman atau dengan generasi yang mereka mengerti politik atau partai politik, tanda gambar dan sebagainya, kadang-kadang kalau kita dengar jawabannya itu jawaban yang mereka jauh dari knowledge yang mereka punya. Dan mereka sebagian besar hanya jadi generasi enigma, generasi pengekor, follower. Jadi makanya disebut follower. Followernya sekian ratus ribu, ini karena disebut follower. Dan si champion itu menceritakan sesuatu yang kemudian jadi tontonan kan. Coba kalau Anda lihat menjadi selebgram itu kan Anda mesti melakukan sesuatu, bahkan kalau bisa di ruang Anda yang sangat privat pun Anda bagi kepada publik kan begitu. Iya ada benernya, ada juga yang sifatnya harusnya edukatif ya kan. Tapi ada yang saya lihat bahwa sifatnya itu hanya show atau sifatnya menunjukkan dia ada di sini apa di sini. Tapi ada yang memang benar-benar memberikan informasi. Ini nggak bagus loh, tapi yang begini lebih baik gitu. Jangan dong kamu lakukan ini gitu. Sebaiknya seperti ini dong. Nah itu kan edukatif. Nah tapi kan kalau tontonan yang lain kan nggak begitu. Tontonannya menunjukkan ya sesuatu yang entertaining. Nah entertaining ini yang menurut saya lama-lama menjadi populisme dan kemudian misleading. Dan misleading itu tidak mencerdaskan dalam memilih. Oke, berarti ke depannya untuk pemilu 2024 fokusnya kemana nih Pak? Apakah ke suara yang sudah dari dulu atau mau menggait suara-suara baru yang muda? Saya kira yang dulu ya tetap cara pendekatannya seperti apa, yang di tengah seperti apa, generasi muda yang mayoritas juga seperti apa. Semua kita dekati. Jadi siapapun pasti kita dekati. Caranya masing-masing pasti berbeda. Saya kira begitu. Jadi kita tidak punya misalnya, kelompok ini saja, kelompok generasi muda saja, kelompok yang usianya 40-50. Tidak, saya kira itu semua segmen-segmen dari para pemilih pasti kita dekati dengan cara-cara yang sesuai. Oke, baik. Nah, ini Pak beredar juga nih Pak, ngomong-ngomong soal tadi kan ada sosial media, sekarang juga ada banyak kaum followers gitu nih Pak. Ada juga berita-berita yang sedang beredar saat ini nih Pak, bahwa faksi di P3 ada yang mendesak Bapak agar Bapak diganti. Tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Nah, itu karena mereka nggak mengerti. Dan mereka ini yang tertinggal gitu dengan informasi. Dan menurut saya itu silakan saja demokrasi, kita ada forum. Tapi kalau forumnya itu di jalanan, di luar ya, saya kira itu saya tidak anggap itu serius. Tidak. Kecuali kemudian tiba-tiba ada pertemuan seperti apa digagas, ya itu lain cerita. Ya kan? Ya kita lihat saja presiden saja juga di demo sama orang kan, silakan aja menurut saya. Tetapi menurut saya mereka orang yang tertinggal kereta gitu. Ya, dan mereka yang tidak menurut saya jangan-jangan mereka yang tidak rela bahwa P3 ini sedang berbenah dan lari dengan demikian cepat dan kemudian tidak tergapai oleh mereka begitu. Dan mereka berpikir kita masih dengan cara-cara kerja yang lama. Padahal dunia sudah berubah dan cara-cara kerja kita juga sudah berubah. Coba datang ke kantor kami di P3, wah luar biasa sekarang. Banyak pembaharuannya begitu wah, ya Pak? Luar biasa. Apa mungkin suara-suara tersebut karena kurangnya informasi yang diberikan? Saya kira enggak. Karena mereka saja memang tidak sebagian besar itu bermula dari konflik-konflik kecil di bawah karena dia tidak terpilih menjadi ketua PAC atau ketua DPC gitu. Tapi kalau saya lihat hanya beberapa dari mereka. Dan ini kan ada mekanismenya. Nah, silakan diselesaikan dengan mekanisme itu. Jadi saya kira saya tidak perlu tanggapi hal kayak begitu. Baik. Bicara soal internal P3, ada nggak nih Pak sosok internal P3 yang sudah dilirik untuk menjadi capres maupun cawapres untuk pemilu 2024? Nah, ini pertanyaan yang
Genit ini namanya. Nah loh, dibilang genit gimana nih? Pertanyaannya genit karena kalau kita jawab juga jawabnya jadi genit. Jadi begini, bagi P3 2024 yang penting adalah elektoral. Elektoral untuk legislatif. Dan kemudian tentu eksekutif berikutnya, ya kan? Dan untuk elektoral itu kita all out, ya kan? Nah, kemudian bagaimana dalam hal suksesi? Pertama yang kita harapkan suksesi itu suksesi yang damai, yang tidak meninggalkan siapapun, tidak meninggalkan luka, ya, scar gitu, ya. Jadi dia benar-benar menjadi sebuah pesta, kemudian pesta demokrasi yang kalah bisa menerima dengan legowo. Selebrasi itu dilakukan bersama-sama bahwa kemenangan adalah kemenangan kita semua. Jadi istilah SDGs-nya itu no one left behind. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kita ingin suksesi seperti itu. Suksesi dari yang sebelumnya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi, setidak-tidaknya yang kami pelajari sudah lumayan. Meskipun kemudian masih meninggalkan. Tapi kemudian dimitigasi oleh Presiden Jokowi. Itu sesuatu yang bagus. Nah, nanti 2024 mungkin harus lebih maju lagi. Harus lebih maju lagi. Nah, itu concern kami. Maka yang penting itu buat kami itu bukan orang. Bukan orang dulu. Yang penting buat kami adalah program. Programnya itu apa? Ya, bagi kita yang penting program itu benar-benar akan membawa Indonesia lebih baik lagi, ya kan? Dan kita kemudian bisa melihat persyaratannya. Ketika kemudian program-program yang kita tawarkan, lalu kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian kita bisa klopkan antara program dan si syarat, maka kita akan bertemu dengan seseorang. Nah, kalau ini kemudian kita kembalikan kepada partai, itu terlalu subjektif. Ya, karena itu kita tidak melihat hal serupa itu. Oke, berarti tergantung programnya, Ya. bukan orangnya. Apakah ini juga salah satu alasan untuk membentuk koalisi Indonesia Bersatu nih Pak? Mengingat bahwa P3, PAN dan juga Golkar menjadi parpol yang pertama kali menggaungkan koalisi nih Pak. Nah, sudah ada belum nih capres yang diusung dari KIB itu sendiri Pak? Belum juga. Jadi kita membentuk koalisi itu pertama dengan satu kesadaran, ada kesetaraan antara kita semua sebagai partai politik. Dan kita punya pengalaman yang sama masing-masing. Ya kan? Dan kita sadar betul bahwa membangun sebuah partai politik itu adalah membangun bangsa dan negara. Bahwa partai politik itu bukan untuk kekuasaan ansih, bukan untuk memperebutkan kekuasaan. Tetapi adalah di ujungnya itu ya mensejahterakan melalui satu proses demokrasi. Nah, jadi kita ingin pertama punya platform yang sama. Kalau platformnya yang sama, ya kan, dan kita kemudian bisa take off sama-sama dari situ, nah ketemulah kita. Yang berikutnya, kita tidak akan bicara orang dulu dalam hal siapa yang akan disuksesi nanti. Kita akan menyamakan, kita punya tuningnya itu di program. Jadi programnya seperti apa? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pasti baik dari Pak Erlangga maupun dari Pak Zul akan bicara prasyaratnya, ya, prakualifikasinya nanti, ya, lalu qualified atau enggak. Nah, itu saya kira baru kita bicara. Saya melihat
saya dan juga publik melihat nih kedekatan antara P3 dan juga Bapak Erlangga Hartarto yang juga disebut-sebut sebagai calon presiden dari KIB nih. Menurut Bapak melihat sosok Pak Erlangga Hartarto itu seperti apa sih Pak? Ya, saya kira saya ingin elaborasi dulu mengenai soal KIB. Pertama, kita waktu berkoalisi seperti saya sampaikan tadi, kita pada platform yaitu kesetaraan, kemudian mengenai kejuangan dalam rangka kesejahteraan, jadi program-program yang kita kedepankan. Dan kemudian kita ingin membangun sebuah politik Indonesia ke depan yang menyudahi populisme, yang menyudahi politik identitas. Karena buat kita, politik kita adalah kebangsaan. Untuk kepentingan Indonesia, kepentingan kita semua. Kita hanya akan menawarkan, kita hanya akan berkompetisi dengan program-program itu. Dan kita ingin menunjukkan bahwa kami sama-sama pernah di pemerintahan, kami sama-sama pernah melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat dan proven gitu. Kalau istilahnya Presiden Jokowi adalah bukan hanya send tapi deliver. Nah, kita ada itu, ada footprintnya, ada jejaknya gitu. Nah, itu yang kita ingin lihat apakah masyarakat mampu melihat itu, cerdas nggak melihat itu. Nah, kita ingin sampai pada titik itu. Nah, itu sekali lagi. Karena itu di antara sama ketua umum kita juga tidak melakukan evaluasi, tidak menilai apakah lebih pantas Pak Erlangga atau saya, atau lebih pantas Pak Zul dibandingkan Erlangga. Kita tidak sedang mengukur itu, tidak. Jadi cara kita memimpin di KIB adalah troika. Jadi kita bertiga. Jadi apapun kita putuskan bertiga. Nah, jadi kalau kita mengutus seseorang dari antara kita, itu on behalf kita bertiga. Itu juga saya kira sesuatu yang baru dalam hal kerjasama partai politik yang kita demonstrasikan hari ini. Dan apalagi kerjasama ini, koalisi ini menggamit sampai di tingkat bawah. Nah, kita sedang bergerak ke arah itu. Nah, supaya platformnya sama dan kemudian sama-sama cara berpikir, perspektifnya sama. Kemudian dengan demikian kita bisa mengetuk hati pemilih gitu kan. Dan bahwa pemilih kemudian menyadari dengan kecerdasannya dan kita percaya bahwa para pemilih Indonesia adalah pemilih-pemilih yang cerdas. Yang tidak perlu lagi dibelok-belokkan dengan tontonan-tontonan yang only entertaining. Nggak bisa saya kira. Harus sesuatu yang memang memuat pesan-pesan pembangunan, pesan-pesan kesejahteraan, pesan-pesan memecahkan masalah, bukan pesan-pesan yang sekedar menyenangkan saja. Saya kira itu yang penting. Bagaimana nih tanggapan Bapak mengenai suara-suara yang menyebutkan bahwa dibentuknya KIB ini ada campur tangan dari istana? Mengingat juga Bapak, terus juga ada Pak Erlangga dan juga Pak Zul itu kan menterinya Pak Jokowi begitu Pak? Itu orang kalau mau melakukan evaluasi, mereview untuk sesuatu yang sudah terjadi dengan persepsi mereka, mereka punya hak. Ya kan? Tapi kami juga punya sejarah sendiri bagaimana koalisi itu terbentuk. Sebagaimana yang telah saya ceritakan tadi. Jadi ini the doubt. Saya nggak bisa mengatakan, oh itu Anda benar, Anda salah, silakan Anda dengan Anda punya pendapat seperti itu. Tapi sejarah kami membentuk ada seperti tadi. Oke, baik. Nah, sebelum membentuk koalisi Indonesia Bersatu nih Pak, apakah Bapak sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju sudah berbicara dengan Presiden dan apabila sudah, bagaimana tanggapan Pak Presiden? Nah, begini, kan saya adalah ketua umum partai, Pak Erlangga juga ketua umum partai, Pak Zul ketua umum partai. Jadi saya kira di sini letaknya demokrasi dan di sini letak sikap demokratnya
presiden. Disinilah letaknya kepemimpinan seorang presiden, ya kan? Beliau bisa membedakan itu, bahwa kami adalah subordinasi, di bawah subordinasi beliau, ya, anggota kabinet. Dan kami bukan berarti dalam rangka merongrong, bukan dalam rangka kemudian ingin menegasikan. Ya, tapi kalau kita misalnya ingin menawarkan sesuatu yang sifatnya justru memperkuat dan kita tunjukkan bahwa ini tidak mengganggu dan ini justru untuk memberikan keberlanjutan, jaminan atas keberlanjutan, kontinuitas atas pembangunan Indonesia ke depan, mengapa tidak? Saya kira itu. Oke, jadi kenapa tidak begitu ya Pak ya? Nah, sejumlah pengamat mengatakan nih, pembentukan dari KIB ini terlalu awal atau terlalu dini. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Biarlah mereka dengan pendapatnya sendiri. Ya, kita karena kita punya hitungan sendiri. Biasa kan kalau orang yang kita adalah pelaku, ya kan, kita punya hitungan sendiri. Ya, seperti karena kita sebagai aktornya yang di lapangan, tentu kita tahu bagaimana menendang bola. Sementara penonton bisa bilang, kenapa itu nggak ditendang bolanya, ya kan? Tapi kita tentu sudah melalui satu proses latihan, kita sudah membaca situasi, membaca keadaan. Tapi kita tidak mau berhenti hanya dinilai-nilai oleh mereka sebagai tontonan, no. Karena itu kita akan membawa langkah-langkah yang imperatif gitu, langkah-langkah yang kemudian tentu mereka akan sampai pada kesimpulan yang baru. Artinya kesimpulan mereka hari ini sifatnya sangat-sangat relatif. Gitu. Kalau kriteria capres yang ideal untuk P3 seperti apa sih Pak? Kriterianya itu kan saya kira pertama pasti normatif. Saya kira itu normatif, memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sudah yang pertama, ya kan? Yang kedua, si calon ini bisa menjamin bagaimana jalannya pemerintahan ke depan tanpa ya kita terganggu negara kesatuan Republik Indonesianya, tanpa kita bisa diancam mengenai keberlanjutan dari NKRI ini. Kemudian dia bisa membawa bangsa ini lebih maju lagi, gitu kan? Bisa mencerdaskan, bisa menyejahterakan. Lalu ada ukuran-ukurannya, ada skala-skalanya. Kita bandingkan dengan negara lain. Jadi kan kita sedang berpacu di dalam jalan raya bangsa-bangsa, dan di antara bangsa-bangsa itu kita bisa lihat bahwa pemimpin ini mampu nggak memenangi lomba di jalan raya bangsa-bangsa itu. Nah, itu kriteria yang menurut saya ultimate yang kita minta pada seseorang yang ingin jadi pemimpin di Indonesia. Baik, bagaimana nih Bapak menilai 3 nama yang selalu merajai survei capres di Pilpres 2024 seperti Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan, Pak? Ya, survei kan itu sesuatu yang bisa juga bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Ya, bahwa mereka metodenya bisa ditanyakan, gitu kan? Dan karena ini sudah dimulai dari awal lalu dilemparkan sedemikian rupa, kemudian di atas permukaan istilahnya di atas pikiran-pikiran orang itu isinya siapa saja, ya menurut saya silakan saja. Tapi survei kan pada akhirnya harus dibuktikan pada hari hanya, ya kan? Ya itu sesuatu yang umum menurut saya. It's okay gitu, dan kami tidak merasa terganggu dengan itu. Oke, kalau dari ketiga nama tersebut nih Pak, yang paling mendekati kriterianya dari KIB yang mana nih Pak?
Kami tidak sedang menilai mereka bertiga itu dekat atau jauh dari kami punya kriteria. Itu saja. Oke, baiklah. Berarti masih abu-abu nih ya Pak ya. Terlalu jauh gitu, masih jauh ini. Ini masih jauh ya. Tapi kalau tokoh yang dilirik sudah ada ya Pak? Tokoh yang dilirik, kita tidak bisa mengatakan oh kita melirik si A, melirik si B. Saya kira belum. Tadi kan saya bilang platformnya dulu apa, dan kita kan kurang setuju dengan populisme. Ya, jadi kita lihat saja nanti, wait and see kayak apa. Karena perkembangan kan masih cair, karena setelah itu nanti koalisi mungkin yang terbentuk seperti apa. Nanti kita baru lihat kompetisinya akan kayak apa. Nanti disitulah baru kita berani untuk mengatakan, oh kita punya kecenderungan ke sini, kecenderungan ke sana. Tapi kalau sekarang terlalu pagi saya kira. Baik, kita akan break dulu sejenak karena sebentar lagi kita akan membahas soal IKN baru. Oke. Kemarin nih Pak, Bincang Liputan 6 sempat main ke Bandung untuk melihat seperti apa sih desain IKN baru di rumahnya Pak Nyoman Nuarta. Dan ternyata desainnya begitu megah dan keren banget nih Pak. Keren dong. Keren sekali. Nah, kita boleh tahu nggak sih Pak, sudah sejauh mana nih progresnya sampai saat ini? Ya, yang pertama tentu publik sudah tahu kita harus punya landasan yuridis yang kuat. Karena itu undang-undang IKN sudah ada. Lalu kemudian peraturan-peraturan turunannya juga sudah diterbitkan. Masih ada 1-2 yang sedang diselesaikan. Dan kemudian secara fisik yang kita siapkan hari ini adalah pertama jalan logistik ya, supaya waktu kita membangun tidak merusak jalan-jalan yang akan disediakan, tetapi ini jalan yang khusus diperlakukan itu, dan ke depan memang itu akan menjadi jalan logistik utama juga bagi IKN. Kemudian kita juga pastikan mengenai ketersediaan air untuk untuk kota, untuk ibu kota Nusantara itu, dan kemudian energi, ya energinya, listrik dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya infrastruktur dasar itu kita ingin pastikan benar-benar sudah mulai dibangun di sana. Jadi itu yang secara fisik yang sekarang sedang dilakukan. Dan bersama dengan itu tentu detail plan dari rencana detail perencanaan kota terus mengalami penyesuaian ya dengan situasi lapangan, dan tentu ini hal yang biasa di dalam pembangunan sebuah kota ya. Dan kita akan mulai dari mana dan sebaiknya apakah tadinya jalan itu ditarik dari titik sekian derajat ke lintang utara dan seterusnya, tapi kemudian miring sedikit, dan itu karena ada kontur ya yang makin lama begitu di lapangan kan ketahuan ya. Kemudian bagaimana cara yang lebih efisien gitu. Lalu kita harus pastikan mengenai bahwa tanah itu adalah clean dan clear gitu, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Lalu kita juga harus pastikan bahwa hutan-hutan di sana tidak rusak, kemudian fauna, satwa dan seterusnya juga terlindungi. Jadi itulah yang semua kita pastikan di sana. Kemudian berikutnya adalah soal bagaimana kita membiayai, bagaimana kita tidak membebani KAPBN, bagaimana kita mengundang para pelaku-pelaku usaha baik di dalam negeri maupun dari luar negeri ya, sepanjang itu memenuhi tidak saja kriteria finansial oleh para investor, tetapi juga memenuhi kriteria ekonomi bagi kota.
Jangan sampai hanya untuk memenangkan kepentingan kriteria finansial, kemudian kriteria ekonomi kita kita korbankan. Jadi kita nggak bisa melakukan itu. Nah, sebab IKN dibangun adalah dalam rangka untuk menjadi salah satu enabling dalam rangka mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan, dan dalam hal ini kawasan di Kalimantan. Jadi kemudian dia menjadi prime mover dan jadi lokomotif untuk menarik gerbong-gerbong sektor-sektor pembangunan yang lain, termasuk industri, ya, dan jenis-jenis industri seperti apa yang bakal mendapatkan tempat di sana. Terus yang juga tak kalah pentingnya untuk memenuhi dari 24 KPI itu, yaitu salah satunya kita juga menjadi sebuah kota yang dibangun sejak awal sangat concern dengan usaha kita mencapai net zero emission pada tahun 2050 atau paling lambat 2060. Jadi itu kisi-kisi yang sedang kita pastikan hari ini. Targetnya kira-kira kapan nih IKN baru sudah mulai bisa dinikmati kemegahannya? Ya, saya kira kalau berfungsi sebagai kota mudah-mudahan mulai tahun 2024 ya. Mungkin ada dalam bentuk beauty town ya. Bukan beauty town, boutique town ya. Boutique town, kalau ada boutique town, kemudian nanti setelah itu akan berkembang dengan sendirinya, dan boutique town itu menjadi inti, dan seterusnya ada kawasan inti pemerintahan, dan kemudian berkembang tempat yang lainnya. Ya kalau dalam perencanaan kami itu sampai dengan tahun 2045 mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kita step by step, nggak seperti lampu Aladin selesai gitu, enggak. Tapi tahun 2024 fungsi-fungsi pemerintahan yang penting itu sudah bisa berjalan di sana. Oh, berarti satu-satu sudah mulai akan pindah ke sana begitu ya, Pak? Iya. Kantor pemerintahan mana nih yang duluan pindah ke IKN baru? Ya, tentu yang pertama kepala pemerintahan, kemudian kabinet mungkin ya, setelah itu. Dan supporter dari seluruh lingkungan ini seperti apa, termasuk misalnya tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, ya bagaimana berlakunya sebuah kota, livable city-nya seperti apa. Jadi pada skala yang saya sebut tadi, boutique town itu. Nah, boutique town ini yang sedang kita kejar. Apa saja sih Pak peran dari Kementerian PPN dan juga Bappenas nih untuk dalam pembangunan IKN baru ini sendiri, Pak? Ya, kalau kami kan sudah sampai pada mengantarkan master plan. Dan kemudian kami sudah menyusun undang-undang RUU, dan undang-undang itu alhamdulillah sudah menjadi undang-undang PP. Dan kemudian kami ya sebagai pengarah gitu yang ingin memastikan bahwa KPI-nya ya dari yang disusun di dalam master plan itu benar-benar diikuti. Karena itulah yang akan menunjukkan bahwa kota ini benar-benar sesuai dengan cita-cita yang di dalam master plan-nya. Bagaimana jika nanti pemerintahan mendatang tidak melanjutkan proyek dari IKN baru ini? Itu kan ada, mungkin terjadi nggak sih? Itu ada undang-undangnya kan. Ada undang-undang, dan undang-undang ini kan setidak-tidaknya melalui satu proses politik di DPR bersama pemerintah. Nah, kita berharap keberlanjutan pemerintahan yang akan datang tentu tidak jauh dari konfigurasi partai politik hari ini. Ya, menurut saya sih ini akan berlanjut terus sampai dengan tahun 2045. Baik, karena sudah tertulis semua di undang-undangnya begitu ya Pak ya? Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih Pak mengenai G20. Nah, sejauh mana nih persiapan dari Bappenas sendiri dalam menyambut atau menjelang G20 ini Pak? Ya,
Pertama, kalau kantor Bappenas itu bertanggung jawab untuk development working group. Ya. Jadi untuk bertemunya para menteri-menteri pembangunan, menteri-menteri perencanaan pembangunan dari anggota G20 dan juga tentu lembaga-lembaga multilateral yang menyertainya. Kami sudah menyiapkan pertama lokasinya untuk tingkat menteri nanti pertemuannya pada awal September itu di Belitung dan kemudian sebelumnya sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan pertemuan tingkat non menteri ya sampai hari ini ya sudah berlangsung dan target-target yang akan kita capai misalnya bagaimana dengan SDGs. Kemudian SDGs dalam hal ini yang sering kita angkat adalah blended finance untuk membiayai SDGs karena kita tahu kita terkoreksi waktu untuk pencapaian SDGs akibat pandemi. Kemudian bagaimana kita melakukan satu arsitektur baru dunia dalam hal perencanaan pembangunan khususnya misalnya soal kesehatan masyarakat, kemudian soal ekonomi pada umumnya, perencanaan pembangunan dalam hal pembiayaan yang mungkin sekali tidak hanya bergantung kepada fiskal masing-masing negara, tetapi bisa membuka peluang pada semua pihak untuk ikut di dalam perencanaan pembangunan masing-masing negara. Baik, kalau begitu Bapak. Terima kasih banyak Bapak Suharso Mono Arfa telah bercerita banyak di Bincang Liputan 6. Kalau begitu saya Afifah Herunisa pamit dulu. Sehat selalu Bapak. Sehat sama-sama. Oke, jangan lupa saksikan Bincang Liputan 6 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.